Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli ala Rasulillah Muhammadillah. La haula wala quwwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu jemaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi ini saya tidak mengkaji tafsir seperti jadwal Sabtu biasanya, supaya runtut yang tafsir nanti melanjutkan kajian tafsirnya. Pagi ini saya akan melanjutkan kajian putusan-putusan Tarjih Muhammadiyah. Di pertemuan yang lalu kita sudah masuk kepada putusan tentang sholat berjamaah. Jadi hal yang terkait dengan sholat berjamaah, dalil-dalil dari Al-Quran dan hadisnya. Kita masuk pada poin yang kedua tentang imam dan makmum. Dalam hal ini syarat-syarat menjadi imam, atau bahasa lain kriteria menjadi imam. Dalam sholat berjamaah, kriteria imam ini menjadi penting karena namanya imam itu ya pemimpin. Kalau dalam kendaraan berarti sopir, drivernya. Tentu driver ini harus memiliki kecakapan yang lebih unggul rata di antara para penumpangnya, karena dia akan menyelamatkan itu kendaraan, kapan harus belok, lurus, harus ngegas, harus ngerem, juga harus memperhatikan kondisi si makmum. Kalau orang sedang berkendaraan, nyupir, ada makmumnya yang mungkin suka mabuk. Nah, kalau suka mabuk gimana cara berkendaraan? Atau ada yang diantara penumpang itu ada yang pengen cepat, jadi sholatnya ya kudu mengikuti lagi. Nah, atau seperti apa? Kira-kira digambarkan. Jadi karena imam itu akan memimpin jamaah, akan menjadi ya tadi nahkodanya, sehingga tentu kalau kita memilih ya harus yang kira-kira memiliki kriteria-kriteria yang tepat. Kalau di kampung-kampung biasanya orang yang jadi imam itu ya tetap ya, jadi ya beliau yang itu lagi dan yang itu terus. Jadi tidak ada perubahan-perubahan. Yang kekurangannya menurut saya jika imamnya yang itu saja, ketika kebetulan tidak memiliki kecakapan atau kriteria di dalam memimpin sholat, ini agak repot. Karena tanda kutip ya susah untuk diganti, tidak bisa direformasi dan tidak juga mungkin didemo supaya ganti imam gitu. Ini nggak bisa ya. Tentu karena ada ketidaknyamanan sesama tetangga. Tapi kalau di perkotaan yang mungkin ya tingkat pendidikannya relatif lebih tinggi rata-ratanya, sehingga kalau di masjid-masjid yang ada di kota itu tidak tergantung kepada satu imam. Jadi siapapun yang memiliki kecakapan, yang kriteria bisa maju untuk menjadi imam. Kalau di kampung itu dulu yang saya perhatikan di kampung ya, kalau kiainya belum datang ya nggak mau qomat, sampai nunggu betul-betul datang kiainya. Nah, jadi waktu sholat pun terlalu lama, dan terkadang dari sisi yang lain juga ketika mungkin si pemimpin imam sholat itu ada beberapa bacaan yang kurang cakap, kurang fasih. Sebagian makmumnya ada yang memiliki kecakapan,
akhirnya menjadi tidak nyaman. Nah, maka inilah pentingnya juga kita mendiskusikan tentang kriteria atau syarat menjadi imam salat. Baik, saya bacakan di sini. Memimpin sholat berjamaah dikenal dengan istilah al-imamah. Kata al-imamah merupakan bentuk masdar dari kata amma ya ummu. Amma ya ummu. Sehingga kalimat amman nas berarti shara lahum imaman yattabi'unahu fi salatihim. Dia menjadi imam ya, bagi jamaah, dan yattabi'unahu, mereka jamaah mengikutinya, fi salatihim, di dalam salat mereka. Jadi maksudnya jadi imam di sini adalah imam di dalam memimpin salat. Beberapa hadis terkait dengan kriteria siapa yang berhak atau yang lebih tepat untuk menjadi imam. Pertama, hadis riwayat Imam Muslim dari Abi Mas'ud. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an faqdamuhum hijratan fa in kanu fil hijrati sawa'an faqdamuhum silman aw sinnan. Kalau dibaca di dalam hadis Muslim ini, ya umul qaum aqra'uhum li kitabillah, hendaklah yang menjadi imam pada satu kaum itu adalah urutannya kalau menurut di sini, pertama aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum di sini diartikannya orang yang lebih ahli, orang yang lebih ahli di dalam membaca Al-Quran. Ini urutan pertama, yang lebih ahli dalam membaca Qur'annya. Fa in kanu fil qira'ati sawa'an, jika ada dua orang atau ada mungkin beberapa orang yang sama kemampuan ahli dalam baca Al-Qur'annya, maka fa'lamuhum bis sunnah. Jadi barulah dilihat yang berikutnya, a'lamuhum, yang mereka memiliki pemahaman atau kemahiran di dalam hal sunnah. Sunnah di situ maksudnya hadis. Berarti di situ makna lainnya yang memiliki pemahaman agamanya yang lebih. Fa in kanu fis sunnati sawa, jika mungkin ada dua orang atau lebih yang memiliki pemahaman agamanya itu sama, maka fa'aqdamuhum hijratan, dahulukan siapa yang lebih dahulu hijrahnya. Ini tentu konteksnya dulu, pada masa Nabi kan ada sahabat yang ikut perang, ikut hijrah di periode pertama, periode berikutnya dan seterusnya. Maka dahulukan yang lebih dulu hijrahnya. Kalau konteks sekarang ya, kalau arti hijrah itu sendiri kan sudah tidak ada. Mungkin bisa jadi ini tafsir dari saya. Kalau ada seorang ustadz dulunya mantan Kristen umpamanya atau mu'alaf, sama-sama ada mu'alaf, nah mungkin siapa yang lebih dulu masuk Islamnya yang barangkali kita kategorikan siapa yang lebih dulu hijrahnya. Baru kriteria yang terakhir, fa in kanu fil hijrati sawa faqdamuhum silman. Jika dalam hijrahnya pun sama, maka siapa yang lebih dulu masuk Islamnya. Kalau dulu konteksnya sahabat ya, ada yang sama-sama ikut hijrah tapi kan masuk Islamnya beda gitu. Jadi misalkan Abu Bakar dengan Umar bin Khattab masuk Islamnya kan beda. Lebih dulu Abu Bakar, baru kemudian berikutnya Umar bin Khattab. Nah, maka dahulukan yang lebih dulu masuk Islamnya ya. Walaupun mungkin hijrahnya sama. Dalam riwayat yang lain au sinan. Mungkin untuk konteks kita sinan, dahulukan yang lebih senior ya usianya. Nah, jadi ternyata kesenioran umur
itu justru menurut hadis riwayat Muslim itu urutannya bagian yang terakhir gitu. Tapi mohon maaf, sebagian di kampung-kampung, daerah-daerah itu yang senior itulah yang paling utama. Jadi di sini Mbah Dukun, Mbah Dukuh, Mbah Dukuh, terus siapa lagi, Mbah Kaum, ya, Mbah Kaum yang pokoknya yang paling senior itu yang kriteria pertamanya. Anak muda walaupun dia hafal Quran, bacanya bagus, karena dianggap masih muda, dianggap masih cilik, tidak boleh. Yang berhak itu ya Mbah Kaum, itu umpamanya, mohon maaf ya. Nah, jadi sinan itu malah jadi urutan pertama. Tapi kalau melihat hadis ini bukan. Jadi sinan itu bukan urutan pertamanya. Jadi kriteria yang jika ada kesamaan dalam kriteria sebelumnya, maka dahulukan siapa yang lebih tua usianya atau yang lebih senior. Baik, ini hadisnya, hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya, di sini ada dua hal yang perlu diperjelas atau diuraikan lebih dalam lagi. Di sini ada kalimat aqra'uhum li kitabillah. Aqra'uhum. Apa arti dari aqra'uhum? Aqra'uhum menurut pendapat tarjih di sini maknanya ada dua. Kata aqra'uhum dalam hadis itu mengandung dua pengertian. Jadi kan urutan pertama kan aqra'uhum, aqra'uhum li kitabillah. Di sini ada dua pengertian. Pengertian yang pertama adalah al-ajwad wal ahsan. Yang dimaksud aqra'uhum li kitabillah itu al-ajwad wal ahsan. Itu orang yang paling bagus, baik bacaannya. Jadi yang paling ajwad, yang paling baik, yang paling bagus. Paling baik, paling bagus itu ya tentu standarnya ya tajwidnya tentu ya. Tajwidnya, makhrajnya dilengkapi dengan suaranya itu lebih baik lagi. Ajwad. Di sini kalau ajwad dan ahsan itu tidak memperhitungkan hafalannya banyak atau sedikit. Yang penting bacaannya baik, bacaannya benar. Itu yang dimaksud aqra'uhum. Jadi nanti kalau di masjid-masjid menemukan di antara sekian jamaah, maka cari saja yang bacaan Al-Qur'annya baik, yang ajwad, yang bagus. Walaupun mungkin hafalannya tidak banyak. Didahulukan aqra'uhum li kitabillah. Ini didasarkan juga kepada hadis lain dari Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza kanu salasatan falyummahum ahaduhum wa haqquhum bil imamati aqra'uhum. Jadi kalimatnya aqra'uhum, rawahu Muslim wan Nasa'i. Jadi apabila ada tiga orang ya, idza kanu salasatan, jadi apabila tiga orang, falyummahum ahaduhum, hendaklah ada salah satu dari tiga itu yang menjadi imam. Ini penting Bapak Ibu, kita pergi pas kemana, rombongan di mobil ada tiga orang lebih, hendaklah ada salah satu yang menjadi imam. Seperti kemarin, dua orang pun itu ya harus berjamaah. Jadi ada salah satunya. Lagi tiga atau lebih harus ada salah satu yang menjadi imam. Nah, ketika ada salah satu yang menjadi imam di antara tiga orang, wa ahaqquhum bil imamah, ya, maka yang diprioritaskan dari mereka untuk menjadi imam itu dari tiga orang itu adalah aqra'uhum. Nah, kalimatnya aqra'uhum. Jadi yang bagus bacaannya. Jadi Bapak Ibu, tafsir yang pertama, makna aqra'uhum itu artinya yang ajwad dan ahsan, baik bacaannya, benar bacaannya, walaupun hafalannya sedikit. Yang kedua, makna aqra'uhum ya. Aqra'uhum itu urutan pertama tadi mengandung pengertian al-aksaru hifdhan lil Qur'an. Jadi yang paling banyak hafalannya. Jadi pendapat kedua atau tafsir yang kedua, kalimat dahulukan yang aqra'uhum li kitabillah itu maksudnya yang paling banyak hafalannya. Kalau yang paling banyak hafalannya berarti umpamanya di jamaah sini
siapa yang paling banyak hafalannya. Ada yang mungkin 1 juz, ada yang 2 juz, 3 juz, dan seterusnya. Maka di antara sekian yang paling banyak hafalannya, itulah yang lebih utama atau yang diprioritaskan. Nah, jadi ada makna bahwa aqra'uhum itu maknanya adalah aksaru hifdhan lil Quran. Pemaknaan ini juga didasarkan kepada hadis Nabi riwayat Bukhari, Abu Dawud, dan Nasa'i an Amr bin Salamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa idza hadarat as-salatu falyu'addin ahadukum wal ya'ummakum aktsarukum Qur'anan. Kata Nabi, apabila sudah masuk waktu salat, falyu'addin ahadukum, hendaklah ada yang adzan di antara kalian. Nah, berarti ini perintah, kalau sudah masuk waktu salat hendaklah ada yang adzan. Nah, di beberapa tempat di kampung-kampung itu kadang masjid, satu masjid, beberapa masjid itu waktu adanya sudah lewat, belum ada juga yang mau adzan. Kalau di tingkat kita di sini di perkotaan itu ratanya alhamdulillah tepat waktu. Di saat waktu masuk salat ya sudah pada adzan, dan biasanya di masjid-masjid ya juga sudah istilahnya ada takmir masjid, ada yang biasa ya nunggu di masjid itu yang selalu standby untuk adzan setiap datang waktu sholat, atau dengan sudah penuh kesadaran para jamaah pun yang datang lebih awal bisa adzan. Jadi kalau sudah hadaratis salat, datang waktu salat, fal yu'addin ahadukum, hendaklah adzan di antara salah kalian, kemudian wal ya'ummakum, dan hendaklah menjadi imam di antara kalian. Jadi harus ada yang menjadi imam. Aksarukum Qur'anan. Nah, sini kalimatnya bukan aqra'uhum, tapi aksar. Aksar itu ya kasir, paling banyak. Aksarukum Qur'anan, yang paling banyak Al-Qur'an. Berarti makna lain, yang hafalan Qur'annya paling banyak. Itu yang diprioritaskan. Jadi kalimatnya aksar untuk memaknai kata aqra'uhum. Kemudian waktu itu fanadoru, mereka saling memandang, saling melirik, di antara kami siapa ya yang paling banyak hafalan Qur'annya. Jadi mungkin harus dicek ya, setoran para jamaah, setoran ya. Bapak fulan sudah hafal apa? Qulhu, Al-Kafirun, apalagi. Jadi panadoru, mereka saling memandang, siapa ya di antara kami yang paling banyak hafalan Qur'annya. Falam yakun ahadun aksara Qur'anan minni, dan waktu itu tidak ada salah seorang pun yang hafalan Qur'annya lebih banyak daripada aku. Aku di sini adalah Amr bin Salamah. Padahal sahabat Amr bin Salamah itu baru usianya ibnu sittin atau sab'isinin, baru 6 tahun, atau sab'asinin, baru 7 tahun. Nah, karena ada sahabat ini yang sudah hafal Quran atau hafalannya paling banyak di antara para jamaah, walaupun usianya baru 6 atau 7 tahun, bayangkan 7 tahun itu berarti kan kira-kira SD itu kelas 1 ya. Jadi SD kelas 1 boleh juga ternyata memimpin jadi imam sholat, karena makna aqra'uhum, dahulukan yang paling aqra'uhum li kitabillah itu maknanya aksaruhum, karena di antara kami saling memandang siapa yang paling banyak, yang kayak anak itu dia udah hafal Quran, akhirnya faqaddimuni,
mereka mendorong aku. Jadi mendorong Amr bin Salam, kamu yang maju jadi imam. Nah, di sini menunjukkan bahwa ternyata tadi usia itu ya tidak urutan pertama, dalam pengertian tadi yang diurutkannya adalah kemampuannya dulu. Nah, jika ada yang lebih muda itu memiliki kemampuan yang lebih, maka tidak salah juga. Termasuk mungkin ibu-ibu yang di rumah gitu ya, ibu yang di rumah biasanya kalau pas kebetulan sholat jamaah bersama anaknya. Anaknya itu ya mungkin ya masih SD, sudah umur 9 tahun atau 10 tahun atau SMP, dan bacaannya baik juga ya, ingin jadi imam gitu. Ibu yang makmum ya tidak apa-apa, asalkan tadi sudah betul ya, sudah baik bacaan Al-Qur'annya. Apalagi anaknya sudah hafal Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya hadis riwayat Bukhari. An Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala, lamma qadimal muhajjiruna al-awwalun al-usbah mawdi'un bikuba'in qabla maqdami Rasulillahi sallallahu kana ya'umuhum Salimun maula Abi Hudzaifah wa kana aksaruhum Qur'anan. Dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar, jadi dari Ibnu Umar juga diceritakan. Ini ceritanya sama ya. Ini tentang menceritakan Salim ya. Jadi tadi Amr bin Salamah itu, Salim ini budaknya dari Abu Hudzaifah. Salim maula Abi Hudzaifah. Salim ini seorang budaknya dari Abi Hudzaifah. Jadi di dalam satu rombongan muhajirin yang pertama kali di Usbah itu, ketika sampai di Kuba itu nama tempat, qabla maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana ya'ummuhum Salim, yang menjadi imam itu adalah Salim. Jadi di Madinah, di daerah Kuba, sebelum Nabi datang ke Kuba, sebelum datang ke Madinah, di Madinah biasa yang memimpin sholat, yang menjadi imam dalam memimpin sholat itu adalah Salim. Salim itu siapa? Salim itu adalah maulanya Abi Hudzaifah. Maula itu budak. Jadi budaknya Abu Hudzaifah. Mohon maaf di sini tanda kutip, dalam status sosial budak itu kan dianggap rendah. Mungkin yang jadi makmumnya adalah para tuan, sementara yang jadi imamnya seorang budak. Maka ini tidak ada persoalan. Jadi yang jadi imam itu bukan karena tadi tuan atau budaknya, tetapi karena melihat kriterianya. Kenapa Salim ditunjuk untuk memimpin imam sholat ya di Kuba di Madinah itu? Karena wakana aksaruhum Qur'anan. Aksar, Salim ini adalah seorang sahabat yang memiliki hafalan Qur'annya paling banyak di antara sahabat-sahabat yang lainnya. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu, cemaskan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi melihat dua hadis tersebut, kiranya kita sudah bisa memahami bahwa prioritas pertama, urutan pertama yang diutamakan menjadi imam itu adalah aqra'uhum li kitabillah. Makna aqra ada dua. Yang pertama ahsan atau ajwad, jadi bagus, baik bacaan Qur'annya. Makna yang kedua adalah hafalannya yang banyak. Mungkin ada pertanyaan begini, nanti Bapak Ibu boleh menyiapkan pertanyaannya setelah ini. Mungkin pertanyaan begini, bagaimana ada dua orang yang satu itu bacaan Qur'annya bagus ya, qiraatnya itu bagus,
enak sekali suaranya, bacanya juga benar, tapi dia bukan seorang hafid. Ya, bacaan hafalannya ya sedikit. Yang satu lagi pamannya si B ini dia hafal Quran. Dia sudah hafal tetapi mungkin bacanya kurang ahsan, kurang ajwad gitu. Ya, kan ada juga yang hafal tapi bacaannya biasa saja. Nah, mana nih yang dahulukan? Dua-duanya dapat masuk kriteria. Yang satu bacaannya baik, benar, tapi hafalannya sedikit. Yang satu lagi hafalannya banyak, tapi mungkin bacanya tidak sebaik yang si A umpamanya. Itu mana nanti yang didahulukan. Nah, kalau di dalam putusan tarjih ini, simpulan dari dua kriteria itu dikompromikan. Dikompromikan itu apa artinya? Bahwa prioritas itu adalah aqra'uhum li kitabillah itu ya baik bacaannya dan juga banyak hafalannya. Tapi kalau contoh kasus tadi dua orang yang masuk kriteria semuanya ajwa dan aksar, maka menurut saya ya tidak mengapa salah satu di antara mereka, karena itu juga sudah benar sesuai dengan tafsir. Mau ditafsirkan yang paling ajwad, ahsan, bagus bacaannya, benar, atau mau yang aksar yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Satu hadis juga ingin saya sampaikan, tapi tidak ada di buku ini. Kita berhati-hati juga menjadi imam. Ada istilah ada imam yang dibenci oleh makmum. Jadi jangan sampai menjadi imam tapi dibenci oleh makmum. Itu hukum sholat jamaahnya makruh. Ya. Jadi hukum sholat jamaahnya menjadi makruh jika ada imam itu yang dibenci oleh makmum. Nah, dulu kalau saya ngamati dulu, kalau sekarang alhamdulillah tidak ada di sini. Dulu itu kadangkala ada imam itu yang mohon maaf sering maju jadi imam, tapi bacaan tajwidnya atau makhrajnya masih belum baik, belum benar, sehingga hampir sering terjadi pembicaraan atau komplain dari jamaah kalau beliau jadi imam kok bacaannya kurang baik, kurang bagus. Nah, sehingga itu menjadi tanda kutip dirasani oleh jamaah. Maka jika ada yang semacam itu, tapi yang rasanya bukan satu dua orang, ya. Yang dimaksud makruh itu yang saya baca. Jadi kalau menjadi imam yang dibenci oleh jamaah itu sholatnya, memimpin sholat itu menjadi makruh. Dalam pengertian ya hampir mayoritas jamaah itu mengatakan beliau ini bacaannya begini nggak baik, nggak pas dan seterusnya. Berbeda dengan yang kurang suka satu dua orang, itu beda. Karena kalau bicara personal ya, kan tidak mungkin semua orang mungkin senang semuanya kepada diri kita ya. Ada saja satu dua orang yang tidak suka, yang tidak senang. Tapi kan itu cuma satu dua orang, itu tidak mengapa, itu tidak dikategorikan makruh. Karena kalau harus sepakat semuanya, wah saya senang semuanya, ya juga belum tentu. Tapi yang dimaksud dari situ jangan sampai menjadi dibenci oleh anas manusia, oleh jamaah. Ada juga kasusnya ya bacaannya lama sekali. Sesungguhnya dulu saya menanggapi bukan karena sebab lamanya ya, tapi sudah lama bacaannya itu nggak enak begitu. Jadi ada saja hampir sering yang ngerasani ini Bapak Fulan ini bacaannya lama sekali, padahal itu Bapak Fulan yang itu sudah sepuh, dia kasihan, tua, lama bacaannya. Mungkin akan berbeda juga, saya mengatakan mungkin berbeda juga, bacaannya panjang lama, tapi kalau bacaannya bagus, indah, nah kita nikmat juga ya. Jadi misalkan ada seorang yang jadi imam, apalagi dia hafid, bacaannya enak, merdu, walaupun lama mungkin nggak begitu terasa, tapi orang itu yang kan bacaan yang lama mungkin ya baca wadduha saja, kalau bacanya nggak baik mungkin rasanya
lama. Jadi mungkin lamanya ini karena mungkin tadi ada faktor yang kurang ya pas, kurang ajwaj, kurang ahsan, yaitu sehingga mengakibatkan sering sekali terdengar istilah tanda kutip tidak disukai. Maka oleh karena itu tadi kalau jadi imam salat itu kan ini bukan gelar ya, bukan gelar jabatan, kan nggak ada gajinya tau di sini. Nggak ada gajinya, beda rebutan jabatan, semuanya ingin disebut jadi pejabat A, pejabat B. Kalau jadi imam itu ya justru semuanya mawas diri, aduh saya pas enggak ya kalau jadi imam, aduh saya kayaknya kriteria saya kurang pas, ada yang lebih baik daripada kita. Itu kalau semuanya begitu, maka insya Allah akan semuanya akan belajar dan berusaha untuk memberikan kesempatan kepada siapapun yang memiliki kriteria tersebut. Yang terakhir, sebelum nanti kita diskusi, satu hadis lagi di bab tentang kriteria imam. An Malik bin Huwairis, dari Malik bin Huwairis alaihi qala, qadimna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatun, qala fa aqamna indahu nahwan min 20 lailatan, fa qala lana law raja'tum ila biladikum, wa kana Rasulullah sallallahu rahiman fa'alamtumuhum, qala Surayj wa amartuhum ay yusallu salatan kada hina kada, qala Yunus wa muruhum falyusallu salatan kada fihi nakada wa salatan kada fihi nakada, fa idza hadarat salat falyu'addin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Ini hadisnya panjang, tapi saya ingin garis bawahi ada kalimat, saya bacakan potongan paling akhir saja. Fa'ida hadaras salat, apabila sudah datang waktu salat, maka falyu'adin, hendaklah ada yang adzan, lakum bagi kalian, sapa ahadukum, salah seorang di antara kalian, wal ya'ummakum, dan hendaklah ada yang menjadi imam bagi kalian, sapa akbarukum. Nah, di sini menggunakan kalimat akbar. Akbar itu artinya besar. Besar itu maksudnya yang paling senior. Jadi seluruhnya juga terakomodir. Terakomodir itu ada yang akrauhum, yang paling ahsan, yang paling bagus, ada yang aksar, yang paling banyak, dan di sini ada yang akbar, yang paling tua atau yang paling senior. Itu juga tetap disebut, ya. Jangan juga sampai istilahnya itu apa? Kalau orang yang sudah tua sudah tidak pantas lagi jadi imam, tidak begitu juga. Jadi yang sudah senior, yang sudah usianya ya senior, udah tua, yaitu masih tetap punya hak untuk menjadi imam. Tapi tadi mengkompromikan, menggabungkan seluruh kriteria itu. Jadi jangan pula disalahpahami bahwa yang berak itu yang nom-nom, yang muda-muda, enggak juga ya. Jadi yang tua juga tidak mengapa. Ini ada kalimat akbarukum ya. Lihat di antara kalian siapa yang lebih senior atau yang lebih tua usianya. Jadi kita mendapati 3 hadis yang semuanya tersebut, ada yang akrauhum, ada yang aksarukum, dan ada yang akbarukum. Saya belum melihat ya, belum tahu, belum melihat. Mungkin kalau takmir itu kan ada pemilihan ketua takmir ya, di voting ataupun dan ketua takmir. Kalau imam itu pemilihan imam, siapa yang berhak jadi imam, urutannya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena kebanyakan memang kalau ditunjuk sih ya, mungkin tim penyeleksi itu kayak di masjid-masjid besar ya tentu di Masjid Haram, di Masjid Nabawi kan langsung ditunjuk, tapi bukan voting oleh jamaah, tapi ada yang berikan fatwa, ini kami butuh imam yang kriterianya begini, oh itu kayak Syekh Fulan umpamanya, atau menjadi imam di Masjid Istiqlal, atau beberapa masjid juga begitu.
mempersyaratkan kami membutuhkan imam masjid dengan kriteria bla bla bla. Karena kalau dipilihnya oleh jamaah masjid yang ada di tempat masing-masing, nah, bisa jadi subjektif, bisa jadi kemampuan jamaahnya ya standar biasa, akhirnya memilih menurut standar biasa lagi gitu ya. Sehingga tadi kalau istilah di masjid ya mungkin ada pemilihan ketua takmirnya, tapi kalau imamnya saya kira ya kalau saya tidak harus seperti itu nggak apa-apa. Jadi tidak harus ada pemilihan imam, tapi insya Allah dengan penuh kebersamaan, dengan penuh kesadaran di antara kita sudah paham siapa yang lebih aksar, yang lebih akro, dan yang lebih akbar. Kalau di Mu'ad bin Jabal sih tidak ada persoalan ya, SDM-nya banyak. Tapi mungkin di beberapa masjid kasus-kasus seperti ini bisa jadi atau mungkin masih ada yang akhirnya nggak bisa menggeser. Karena saya juga nggak dapat pertanyaan ya lewat WA, Ustaz, imam di musola kami ini bacanya begini-begini ya, tapi sering beliau terus, ini kami mendingan sholat di rumah saja atau ikut makmum ke beliau gitu. Akhirnya tadi muncul keresahan kan, jadi lebih baik sholat di rumah atau tetap ke masjid atau ke musola tapi bacaan imamnya kok kurang nyaman dan seterusnya itu. Sehingga jangan sampai menjadi problem di dalam sholat itu tadi, yang sampai kita menjadi imam tapi malah ada yang tidak suka. Itulah dalam hukum sholat jamaahnya menjadi makruh jika ada imam yang tanda kutip ya banyak tidak disukai oleh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.